saya sama sekali tidak ada rasa ketakutan atau kapok sih, karena bagi saya kebebasan mengemukakan pendapat itu harusnya kita dijamin sama undang-undang, bukan malah ketika berbeda pendapat sedikit dengan negara malah diancam dengan pemenjaraan. Saya Muhammad Ismun Payu atau biasa dikenal dengan nama panggilan Is. Saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa, hanya saja ya 2 tahun belakangan ini dipaksa cuti karena beberapa kali harus dijebloskan ke penjara. Pada Maret lalu, Is diciduk polisi karena dianggap melakukan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Dalam unggahan di akun media sosialnya, Is memprotes unggahan Jokowi di Twitter soal komitmen investasi. Ketika pertama kali melihat postingan Jokowi itu yang kebetulan juga viral dan beberapa teman saya membagikannya, saya langsung merasa sakit hati banget gitu. Karena mengingat sebelumnya saya terlibat di beberapa advokasi kasus penggusuran, perampasan lahan petani, terus melihat postingan Jokowi yang seperti itu yang lebih mengutamakan investor. Nah di situ saya secara spontan langsung kecewa, terpikirkan oleh saya bagaimana nantinya jika sampai undang-undang atau paket lengkap Omnibus Law ini disahkan. Tidak ada Omnibus Law saja, warga makin banyak yang rumahnya digusur dan petani yang lahannya dirampas, apalagi kalau ada Omnibus Law ini sendiri. Apakah saya memikirkan akan ada pelaporan atau dan lain-lain? Bagi saya, hal itu sudah sering saya lakukan, entah mengungkapkan kritik saya dengan bahasa yang halus atau dengan kasar. Kalau orang yang sudah lama mengikuti kritikan-kritikan saya mengkritik apa adanya. Karena bagi saya, kekesalan terhadap kesewenang-wenangan atau ketidakberpihakan negara kepada rakyat, ya memang harus disuarakan. Gara-gara kritiknya itu, Is dicari-cari polisi. Polisi sempat menggerebek sekretariat organisasinya untuk menangkap Is. Tapi saat itu dia tidak ada di tempat. Nah itu karena tidak ditemukan di lokasi, dari Januari sampai tanggal 13 Maret itu saya masih berkeliaran di Solo. Tapi tiba-tiba ketika ada saya dan kawan-kawan sedang mempersiapkan aksi untuk tanggal berapa Maret gitu, tanggal 21 Maret kalau tidak salah mau ada pembahasan Omnibus Law, itu saya digerebek. Posisi saya digerebek itu Mbak, di kosan, itu saya ada di sementara buang air besar. Belum cebok, posisi masih pengen buang air besar, itu langsung dibuka pintu klosetnya, didobrak, dan ketika saya mau cebok, woi, cebok aja, dengan posisi mereka nyalain kamera apa semua. Saya bilang ini gila. Sampai tiba di kantor polisi, Is tidak tahu kasus apa yang membuatnya harus dijemput paksa. Tak terpikirkan juga kalau unggahannya di akun media sosialnya sendiri yang menyebabkan ia harus ditangkap. Sama sekali saya tidak tahu itu kasus apa. Hanya dia bilang ini surat penangkapan, kamu tidak diculik seperti yang kemarin yang beredar bahwa kamu diculik. Ini tidak penculikan, ini kita ada surat perintahnya. Ya udah Pak, saya mau hubungi kuasa hukum saya. Ternyata nggak diizinkan. Dia bilang nggak apa-apa, nanti udah di Polda aja. Nanti di Polda aja kamu hubungi kuasa hukummu. 9 hari mendekam di penjara, Is dibebaskan bersyarat pada 21 Maret atas pengajuan dari Sekretariat Negara. Is diminta untuk minta maaf. Sebenarnya Is enggan dibebaskan bersyarat, tapi pandemi COVID-19 membuatnya khawatir tertular di penjara. Saya merasa aneh aja sih Mbak. Merasa aneh ketika saya harus disuruh minta maaf. Apa yang saya harus minta maaf? Sebenarnya uniknya itu saya posting pertama, kalau memang menyinggung Presiden Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia, saya memohon maaf. Saya tidak ada sama sekali niatan untuk perbuatan sara. Ini bentuk kritikan saya terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi, khususnya Omnibus Law. Tapi saya tetap akan terus melanjutkan kritikan saya sebagai bentuk kepedulian saya terhadap ruang demokrasi. Nah itu kata-kata pertama Pak. Kata-kata kedua disuruh ganti, disuruh hapus nama Presiden Jokowi dan Omnibus Law. Alasannya sih sementara heboh-heboh Omnibus Law, jadi jangan dulu bahas Omnibus Law. Jadi saya memohon maaf kepada Presiden Jokowi karena saya kritikan saya itu bentuk kekecewaan saya terhadap kebijakan pemerintah, bukan kebijakan Presiden Jokowi. Jadi disuruh ganti itu. Apapun yang menghambat perjuangan saya, ancaman yang saya hadapi, ya bagi saya nggak bakalan membuat saya
membuat saya mundur. Tujuan dari mereka untuk membungkam orang-orang seperti saya misalnya, itu hanya untuk menakut-nakuti dan menjaga kepentingan mereka yang sebenarnya tidak pernah berpihak ke rakyat secara luas. Nah, kalau seandainya teman-teman kemudian takut ketika direpresi, di penjara, atau menjadi takut ketika setelah mengalami pemenjaraan, ya berarti mereka yang menang dong. Kita percuma berjuang dari awal, tapi ujung-ujungnya giliran sudah mendapatkan resiko yang terberat, misalnya penjara, tapi malah mundur. Nah, jadi bagiku tinggal dipilih aja apakah kita membiarkan terus ditakut-takuti atau enggak. Kalau aku memilih untuk menolak untuk ditakut-takuti.